Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita jumpa lagi di PJJ untuk materi bahasa Inggris di kelas 8 ya. Sebelumnya saya ucapkan welcome, selamat datang di kelas 8. Mudah-mudahan di tahun ini ya kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, selalu diberikan kesehatan, dan kemudian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi bekal untuk kehidupan kamu di masa-masa yang akan datang. Baik nak, bukunya sudah dipegang ya, buku paket bahasa Inggris yang diberikan oleh sekolah. Kita buka saja di halaman 1, chapter 1, unit 1 atau bab 1, attention please. Biasa kita terjemahkan mohon perhatian. Attention itu artinya perhatian ya. Attention please ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana kita meminta attention, perhatian, ataupun kemudian menunjukkan perhatian terhadap sesuatu yang diminta. Di sini kita baca dulu sebentar di halaman 1. Look at the picture. Kinar and her friends are going to distribute supplies for flood victims. Kinar dan teman-temannya akan membagikan, ya, distribute itu membagikan, supplies ya, sama supply juga menyalurkan ya, for flood victims, bagi victim itu korban, flood banjir ya, korban banjir. Jadi bisa jadi kena banjir dahsyat, banjir bandang yang biasanya paling bahaya ya. Kinar as the leader, Kinar sebagai ketuanya, gives a briefing, sedang memberikan briefing itu pengarahan. To get her friends attention, untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya, what should she say, apa yang harus dia katakan. Kinar ini perempuan ya. Jadi itu yang paling sebelah kiri itu Kinar. Ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Jadi bagaimana kita mendapatkan perhatian, atau ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian teman-teman kita memperhatikan apa yang kita sampaikan. Itu yang maksudnya perhatiannya, bukan perhatian yang lainnya ya. Nah, kemudian kita bergeser di halaman 2, activity 1. Fill in the missing letters to form appropriate expression based on the keywords. Read the sentences loud. Jadi, ini tugas activity 1, kegiatan pertama kita. Kamu punya tugas ya, dikerjakan tugasnya. Fill in the missing letter. Fill, isi. Refill itu isi ulang. The missing letter, huruf-huruf yang hilang. To form appropriate expression, untuk ya form, membentuk, menjadikan appropriate expression, ungkapan yang appropriate, cocok, based on the keywords, berdasarkan kunci dari kata-kata yang ada. Jadi the sentences loud, baca nanti kalimatnya dengan keras ya. Jadi kalian tidak tidak menulis, cuma nanti kalian kirim voice kalian, suara kalian rekam 5 kalimat ini. Nah, kalimat apa saja? Yang pertama itu ada kuncinya nomor 1, getting one's attention. Nah, kalimatnya apa untuk mendapatkan perhatian orang? Ya, itu ada kemudian ada huruf yang kosong, kemudian C, ada huruf yang kosong lagi. Nah, kalian baca, ya, diungkapkan. Mungkin ditulis dulu, kemudian kalian rekam di HP kalian, kemudian kirim ke Pananang, tapi jangan lupa ya kasih namanya. Sir, I am siapa misalnya ya. Oke, thank you, I am siapa, pokoknya namanya ya. Nah, kemudian yang kedua, checking one's understanding. Ya, yang kedua adalah memeriksa tentang pemahaman seseorang, atau orang itu mengerti atau tidak apa yang kita sampaikan. Itu yang pertama, huruf I atau I ya. Kemudian I lagi, T, C, C, L, A. Nah, kalian isi bagian yang kosong itu dengan huruf-huruf yang huruf-huruf yang memang menjadi kalimat itu sempurna atau cocok untuk digunakan kalimat itu. Ya. Kemudian praising one's performance or achievement. Praising itu memuji.
memuji penampilan seseorang atau hasil karya seseorang. Ya, bagaimana pujiannya? Kalimat yang takjub. Itu sudah ada awe, ya, o dan e. Kemudian yang nomor 4, asking for opinion, meminta sebuah pendapat. Kalau minta pendapat orang lain, bagaimana kalau kita minta pendapat orang lain? Ada w, ada h, ada t. Nah, itu yang yang strip itu nanti diisi dengan huruf-huruf yang pas, yang cocok ya. Kemudian stating an opinion, menyatakan sebuah pendapat. Jadi kamu ditanya bagaimana pendapatmu, kamu nyatakan ya pendapat saya itu adalah seterusnya. Oke ya. Itu yang 5. Jadi kamu rekam di WA-nya, ya WA voice-nya, kemudian kamu kirim ke Panana. Ya semuanya. Ya semuanya tanpa terkecuali. Ya, tugasnya. Ya, kan saya catat. Yang tidak mengerjakan. Ya, baik anak-anak kelas 8. Kemudian sekarang activity 2, kegiatan 2. Ya. Ya Allah. Ya, kegiatan 2. Ya. Kegiatan 2, ya. Practice the dialogue with your friend. Praktekkan dialog ini dengan teman kamu. Then pay attention to the sentence in bold. Kemudian perhatikan pada kalimat yang dicetak tebal. Yang dicetak tebal. Bold itu dicetak tebal. Nah ini ibu guru ya sedang memberikan PJJ, pembelajaran jarak jauh, tahu pelajaran online. Attention please. Nah itu yang di murid-muridnya yang di rumah dengan HP mereka, atau ini ibu gurunya di depan laptop ya, dengan laptop sedang zoom ya. Attention please. Yes ma'am, jawab anak-anak. Ya bu, let's start our online class today. Are you ready? Mari kita mulai pelajaran kelas online kita hari ini. Apakah kamu sudah siap? Yes, ma'am. Ya, kami sudah siap. Ya, itu ya gambar yang pertama. Kemudian ya, jadi itu penjelasannya attending an online class ya. Jadi menghadiri kelas online. Nah, kemudian gambar selanjutnya coordinating an event ya, sedang mengkoordinasikan sebuah kegiatan. Listen to me guys, ya kata siapa tadi ya, kata pemimpinnya Kinar ya. Listen to me guys, dengarkan saya teman-teman. Ya, yes ya. Kemudian yang pertama jawab yes. Nah kemudian please apply health protocol when distributing supplies for flood victim. Supplies makanan ya. Please apply, tolong terapkan health protokol kesehatan. Hafal protokol kesehatan? Ya, kita sekarang mensosialisasi 5M, tapi yang 3 saja kamu hafal sudah bagus. Ya, memakai masker, ya, terus mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ya, itu yang protokol kesehatannya. Nah, jadi please apply health protocol. Ya, tolong terapkan, gunakan protokol kesehatan when distributing supplies, ketika membagikan makanan ini for flood victims, atau bantuan ini, barang-barang ini untuk flood victim. Tadi di depan kita jelaskan apa flood victims itu adalah korban kebanjiran. Sure, we always wear mask and bring hand sanitizer. Ya, kita selalu pakai masker. Ya, minimal itu yang pertama pakai masker, yang kedua membawa hand sanitizer. Ya, oke ya. Ini ya. Inilah ya yang kita bisa lihat dari gambar-gambar ini. Selanjutnya di expressionnya. Nah, expression di sini ungkapan yang akan kita gunakan untuk apa? Ya, getting one's attention, mendapatkan perhatian seseorang. Bagaimana orang akan mendengarkan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita jelaskan. Nah, bagaimana caranya di awalnya? Ya, ucapan-ucapannya apa? Nah, jadi di sini dikatakan tadi di dialog and activity sudah ada yang dicetak tebal, attention please. Kemudian yang di gambar 2 adalah listen to me guys, itu dicetak tebal. Nah itu 2 kalimat yang digunakan untuk meminta perhatian atau memohon perhatian orang lain yang akan kita ajak bicara, yang akan kita berikan penjelasan. Ya. Expression of getting one attention, di sini ada beberapa ungkapannya yang diberikan oleh buku ini. Ya, yang pertama excuse me. Ya, excuse me. Ya. Kemudian listen to me. Ini artinya banyak, tapi yang intinya adalah minta perhatian. Excuse me. Ya,
mohon maaf atau mohon perhatiannya. Listen to me, dengarkan saya. Could I have your attention please? Bisakah saya mendapat perhatian Anda? Please pay attention, tolong perhatikan. I tell you an announcement. Saya akan menyampaikan kepada Anda announcement. Announcement itu pengumuman. Would you please try to concentrate now? Ya, bersediakah Anda untuk mencoba konsentrasi sekarang? Wait a moment please. Tunggu sebentar. Could you pay attention for a moment please? Tolong perhatian sebentar. Ya, tolong perhatian sebentar. Nah, ini kalimat-kalimat yang digunakan untuk meminta perhatian orang lain agar apa yang kita sampaikan mereka bisa mengerti, bisa paham. Ya. Nah, baik nak, ini menarik. Sekarang di activity 4. Ya, activity 4. Pananang lompat ke activity 4. Ya. Nah, menarik ya. Jadi untuk activity 4 ya, kita nanti akan mengisi kalimat kata-kata bagian yang kosong itu dengan kalimat yang diucapkan. Siapa yang mengucapkan? Nah, yang mengucapkan adalah langsung native speaker, mereka orang Inggrisnya langsung yang akan mengucapkannya. Nah, bagaimana caranya mendengarkan ucapannya? Itu nanti kita ada barcode ya. Saya tunjuk dulu. Ini barcode ya. Nah, ini barcode ya. Nah, ini barcode. Nanti barcode ini kamu scan. Kamu kamu HP kamu gunakan ke Play Store ya, ke Play Store, ikuti petunjuknya di Play Store ya. Kemudian di Play Store ini kamu cari aplikasi QR ya, QR, tulis QR ya. Sebentar, Pak Nanang punya aplikasinya. QR ya. Q ya. Mana? Jadi QR code scanner ya. Ini ada nih. Nanti tidak terlihat ya. Bagaimana cara terlihatnya? Oke. Nah, itu yang kedua nih ya. Ini atau Pak Nanang langsung aja scan. Oke. QR code scanner. Nah, ini aplikasinya ya, aplikasinya ini ya. Nah, setelah kamu setelah kamu install ya, kemudian kamu nanti scan buku kamu, Pak Nanang ya. Kamu scan buku kamu ya dengan menggunakan aplikasi tadi. Jadi masuk saja kemudian di scan. Ya, ini Pak Nanang ya, tidak terlihat ya. Ini ada, oke. Nah, ini ada di ujung nih. Ini ya. Nah, begitu tinggal di scan. Di scan seperti ini. Ya, bagian tadi. Kalau di scan nanti hasilnya seperti ini nak. Ini dia yang akan berbicara. Chapter 1. Attention please. Activity 4, page 3. Listen to the dialogues. Complete the dialogues based on what you have heard. Dialogue 1. Arya, please pay attention. I have good news for us. Oke, nah jadi ya nanti kalian mengisi bagian yang kosong itu di halaman 3 dengan apa yang diucapkan oleh pembicara dalam bahasa Inggris tadi. Jadi kalian scan ini dengan barcode tadi yang sudah aplikasinya, namanya QR, tulisannya QR.
QR ya, QR scanner. Nah, kemudian kalau kamu scan gitu ya, kelihatan nanti akan tinggal di play keluar mereka yang akan menyampaikan ucapan ini. Nah, itu ya. Nanti kamu tulis ya, setelah kamu tulis berikan jawabannya ke Pak Nanang. Ya, jadi 2 tadi. Yang pertama kamu ucapkan, yang ini tulis. 2 tugasnya untuk bahasa Inggris. Pada pertemuan pada pertemuan ini kamu ada 2 tugas. Segera siang nanti Pak Nanang sudah terima. Yang pertama adalah jawaban daripada tulisan-tulisan ini ya, yang artinya yang pertama ini tadi. Yang di activity 1 itu tugasnya adalah kalian mengucapkan apa yang sudah kalian tulis ya, dari kata-kata yang hurufnya hilang-hilang. Pertama ditulis dulu hurufnya apa, kemudian kalian baca. Yang kedua, kalian tulis apa yang diucapkan oleh mereka atau siapa yang bicara di scanner ini, ya di QR ini. Ya, baik ya. Nanti kalau kurang jelas juga bisa tanyalah. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.